Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang hasil lengkap Moto2 dan juga Moto3 di saat Portimao Test di tanggal 20 Februari 2022. Bicara tentang kelas Moto3 2022 berarti kita akan membahas juga pembalap Indonesia yaitu Mario Suryo Aji yang menjadi wakil Indonesia satu-satunya di kelas Grand Prix 2022. Nah, bagaimana penampilan Mario Suryo Aji di tes kedua Portimao kali ini? Ternyata di hari kedua dalam sesi 1 atau bisa disebut juga FP4, Mario Suryo Aji berada di posisi 12. Mario mencetak catatan waktu 1 menit 48 detik 692 poin. Mario menghabiskan 19 lap dalam sesi 1 ini dan dia mencetak waktu tersebut di saat lap ke-17 dengan Honda NSF 250 RW-nya. Dan ini catatan waktu yang sangat bagus dicetak oleh Mario Suryo Aji karena Mario Suryo Aji masuk dalam rombongan 1 menit 48 detik, sekian poin. Dari posisi 1 hingga posisi 16 kalau kita lihat, yaitu yang terakhir adalah Javier Artigas yang mampu mencetak 1 menit 48 detikan. Selebihnya dari 17 hingga posisi terbawah itu 1 menit 49 sampai 1 menit 51 detikan. Mario Suryo Aji mengungguli nama-nama beken seperti Yamanaka, Artigas, Denis Oncu, Sura, Stefano Nepa, dan juga Lorenzo Velon, Adrian Fernandez, terus Kaito Toba. Nah, itu buat saya pribadi adalah sesuatu hal yang cukup bagus di kesempatan sesi pertama di hari kedua karena dia langsung bisa menempatkan dirinya di posisi 12 dengan catatan waktu 1 menit 48 detikan. Nah, jadi nama beken yang saya maksud adalah nama-nama yang sudah cukup lama ataupun musim sebelum 2022 ini ikut di kelas Moto3 World Championship. Otomatis dia sudah cukup berpengalaman dibanding Mario Suryo Aji yang baru tahun 2022 ini mengikuti full musim di kelas Moto3 World Championship. Oke, kita lanjut untuk hari kedua dalam sesi kedua. Bagaimana penampilan Mario Suryo Aji? Ternyata dalam sesi kedua di hari kedua ini, Denis Foggia sudah mulai turun ikut dalam tes Portimao di musim 2022 ini. Kemarin kita tahu di hari pertama tes Portimao Denis Foggia nggak ikut dan tadi di sesi pertama hari kedua ini pun Denis Foggia belum ikut ya. Dan menariknya dia ketika ikut langsung berada di posisi teratas mampu mencetak 1 menit 47 detik 819 poin. Tercepat dengan Leopard Racing-nya Honda NSF 250 RW. Dan di posisi kedua ada Tatsuki Suzuki rekan setim dari Denis Foggia juga di Leopard Racing 1 menit 48 detik 033. Semakin cepat Denis Foggia membawa tren yang sangat positif dan kita lihat Mario Aji berada di posisi 18 dengan Honda NSF 250 RW-nya mencetak 1 menit 49 detik 233 di lap ke-9 dengan total 16 lap yang Mario Aji ikuti di sesi kedua hari kedua Moto3 Portimao Test kali ini. Ya, memang kalau kita lihat catatan waktu di sesi kedua ini tidak lebih cepat daripada sesi pertama Mario Suryo Aji. Karena tadi kita tahu kan, di sesi pertama itu Mario Aji mampu cetak 1 menit 48 detikan. Dan di sesi kedua ini 1 menit 49 detikan. Kalau kita lihat posisi, emang Mario Suryo Aji di hari kedua ini belum bisa masuk ke posisi 5 besar seperti yang dia lakukan di hari pertama kemarin, di mana dia mampu masuk ke posisi 5 besar tercepat di sesi 2-nya. Kita lihat di tadi sesi 1 dia ada di posisi 12 dan sekarang di sesi 2-nya dia berada di posisi 18. Ya, tapi kita lihat catatan waktunya ini jauh lebih cepat daripada catatan waktu yang kemarin dia cetak. Karena di sesi 1 tadi dia 1 menit 48, di sesi 2 ini dia 1 menit 49 detik 233 ya. Ini lebih cepat dari yang hari kemarin. Kemudian di hari kedua sesi ketiga ini Mario Suryo Aji tidak ikut dalam sesi ketiga ini. Penasaran sebenarnya buat saya pribadi apakah Mario Suryo Aji baik-baik saja ataupun memang ada suatu kendala. Nah, ini buat saya pribadi adalah suatu pertanyaan yang mungkin akan bisa saya informasikan nanti
nanti pagi ya. Ini sebenarnya udah pagi, saya nge-tag video ini jam 3 pagi dan mungkin nanti akan ada informasi sekitar jam 10 atau jam 11-an lah ya. Itu harus kita ketahuin kenapa Mario Suraji nggak ikut sesi 3. Apakah memang itu strategi dari Honda Tim Asia ataupun memang ada sesuatu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada sesuatu, nggak ada crash ataupun ada kendala di apa. Mudah-mudahan hanya strategi, dan itu yang kita harapkan, karena kita juga tahu Taiyo Furusato, rekan setim Mario Suraji, itu tidak ikut sampai ke sesi ketiga ini karena memang mengalami cedera di pergelangan kakinya yang dikabarkan patah tulangnya, jadi dia tidak bisa ikut, dan itu sangat mengerikan untuk sebuah rookie di musim perdananya membawa cedera, itu sangat berat. Mudah-mudahan sih Mario Suraji baik-baik saja, itu yang kita harapkan ya. Oke, di sesi ketiga hari kedua ini yang tercepat adalah pembalap Jepang Tatsuki Suzuki dengan Leopard Racing-nya. Dia mencetak 1 menit 47 detik 390. Di posisi 2 ada Denis Foggia, rekan duga dari Suzuki di Leopard Racing, mencetak 1 menit 47 detik 409. Jadi kalau kita lihat ada 4 pembalap yang sudah mencetak 47 detik, yaitu Suzuki, Foggia, Andrea Migno, dan juga Carlos Tatai. Kemudian untuk kombinasi Portimao Test di hari kedua ini adalah Suzuki dengan Honda NSF 250 RW-nya di tim Leopard Racing. Dia mencetak di FP6 ya, atau kita katakan tadi di sesi 3 hari kedua, yaitu 1 menit 47 detik 390. Di posisi 2 yaitu Denis Foggia, rekan dari Suzuki di Leopard Racing ya, dengan 1 menit 47 detik 409. Dan di posisi 3 pembalap Italia juga, yaitu Andrea Migno, dan di posisi 4 Carlos Tatai, pembalap Spanyol di CF Motor Racing Bristol GP. Sedangkan Mario Suraji di kombinasi hari kedua ini berada di posisi 18 dengan 1 menit 48 detik 692, atau yang dia cetak di saat free practice keempat atau sesi 1 dalam tes hari kedua ya. Secara posisi memang Mario Suraji turun 1 posisi dibanding kombinasi di saat tes hari pertama kemarin, karena kemarin Mario Suraji berada di posisi 17, sekarang di posisi 18, dan secara gap pun Mario Suraji jauh lebih lambat, jauh lebih jauh daripada pemuncak dan tercepat di hari kedua ini, karena kita lihat gapnya dengan juga Suzuki itu 1,302 detik. Ya, ini cukup jauh ya. Kalau kemarin kan Mario Aji di posisi 17 itu dia kurang dari sedetik dengan posisi tercepat juga saat kemarin. Namun kita lihat di kombinasi hari kedua ini Mario Aji jauh lebih baik daripada Daniel Holgado, Joel Kelso, Stefano Nepa, Diego Moreira, Denis Oncu, Matteo Bertele, Adrian Fernandez, Kaito Toba, Joshua Wheatley, Elia Bartolini, dan juga Ana Carrasco. Buat saya pribadi ini sesuatu yang memang harus diapresiasi. Ada peningkatan, ada improve dari Mario Suraji juga dalam catatan waktu, walaupun secara posisi tidak jauh lebih baik dari yang kombinasi hari kemarin ya. Tapi paling tidak tren positif seperti ini harus bisa ditingkatkan Mario Suraji agar dia tidak ketertinggalan daripada sesama pembalap Moto3 di musim 2022. Ya, ini Mario Aji masuk di barisan tengah di posisi 18, tapi paling enggak dia sudah bisa mengikuti lifetime pembalap-pembalap untuk barisan tengah ke 10 besar lah. Itu buat saya pribadi sih ya. Karena kalau dia hanya bisa mencetak 150 itu jelas hanya berada di posisi dasar, seperti kita lihat Ana Carrasco ataupun Elia Bartolini yang hanya bisa mencetak 150 atau Joshua Wheatley. Dan itu ya buat saya pribadi cukup mengkhawatirkan ya untuk sebuah rookie, karena dia tidak bisa mengejar daripada rekan-rekan sesama pembalap Moto3 yang sudah mencetak 147, 148. Nah, itu yang harus kita garis bawahi sebenarnya sih, kalau buat saya pribadi ya. Oke, bagaimana dengan kelas Moto2-nya di saat hari kedua Portimao Test? Ya, untuk hari kedua kombinasi catatan waktu tercepat di Portimao Test kelas Moto2 adalah pembalap Spanyol yaitu Aaron Canet. Dia mencetak di saat free practice kelima atau hari kedua di sesi kedua itu 1 menit 41 detik 892 poin. Dan di posisi kedua ada rookie-nya Moto2 yaitu Pedro Acosta atau juara dunia Moto3 2021.
Dan di posisi 3 ada rekan dari Acosta di Red Bull KTM Ajo yaitu Augusto Fernandes dengan catatan 1 menit 42 detik 003 poin. Jadi kalau kita lihat di kombinasi di hari kedua ini yang bisa mencetak under 142 yaitu cuma Aaron Canet dan juga Pedro Acosta yaitu 1 menit 41-an mereka berdua doang yang bisa mencetak catatan waktu tersebut. Selebihnya pembalap Moto2 142 hingga 144 detik. Di mana pembalap dari Honda tim Asia yaitu Ai Ogura dan juga Somkia Chantra. Ternyata Ai Ogura pembalap Jepang di Honda tim Asia ini berada di posisi 8 dengan catatan waktu 1 menit 42 detik 688 poin. Dan pembalap Thailandnya itu Somkia Chantra berada di posisi 12 dengan 1 menit 42 detik 967. Ya memang kalau di Moto2 itu catatan waktunya sangat-sangat rapat. Dan di posisi terbawah yaitu pembalap Thailand rookie dari kelas Moto2 yaitu Kemit Kubo di tim Yamaha VR46 Master Camp dengan 1 menit 44 481. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini tentang hasil tes pramusim di sirkuit Portimao, Portugal untuk kelas Moto2 dan juga Moto3. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.